wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Loveri Agatha dengan NIM A1C31835. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih harus dimsum sultan bukan yang lain? Kan banyak dimsum di luar sana. Nah, jadi yang pertama, kami itu membuat produk ini dengan harga mahasiswa tetapi rasa luar biasa. Jadi, sebagaimana yang kita tahu bahwa harga dimsum yang beredar di pasaran itu sangat mahal. Bisa saja untuk dimsum ayam itu 3.000 sampai 5.000 per biji. Sedangkan harga yang kami tawarkan itu satu mikanya isi 5 hanya Rp10.000. Jadi jika dihitung harga per biji, maka dimsum yang kami jual hanya seharga Rp2.000. Selanjutnya, juga rasa yang kami tawarkan bukan rasa sembarangan, karena di sini kami menggunakan ayam asli dengan tidak banyak campuran tepung. Jadi cita rasa dimsum mahal pun dapat dirasakan jika Anda membeli dimsum kami. Selanjutnya, di sini kami menawarkan dengan proses pembelian yang sangat mudah. Teman-teman yang ingin membeli bisa menghubungi kami di Instagram @dimsumsultan atau di WA 0822 6981 1094 dan di nomor WA 0853 6832 6858. Juga bisa langsung ke tempat. Kebetulan kami berada di Mendalo atau di daerah Mersam. Nah, selanjutnya dimsum yang kami sajikan itu fresh setiap hari. Jika ada pemesanan baru kami buat. Jadi bukan dimsum yang sudah dijual kemarin lalu kami hangatkan kembali. Nah, selanjutnya dimsum yang kami gunakan ini menggunakan bahan-bahan yang halal. Jadi sangat aman jika teman-teman yang muslim ingin mengkonsumsinya. Selanjutnya dimsum yang kami jual adalah dimsum yang tidak menggunakan pewarna buatan dan pengawet makanan. Jadi di sini wortel yang kami gunakan itu memang wortel fresh sehingga warnanya juga masih bagus. Selanjutnya kami tidak menggunakan pengawet makanan sehingga dimsum kami hanya bertahan selama 2 hari jika teman-teman sudah membelinya. Selanjutnya dimsum yang kami sajikan adalah dimsum yang bernutrisi karena kami menggunakan bahan-bahan yang fresh dan dijamin halal. Sebagaimana kita tahu bahwa dimsum itu juga memiliki kandungan protein yang tinggi karena terbuat dari daging ayam asli. Selanjutnya, dimsum yang kami tawarkan itu sangat mengenyangkan apabila teman-teman membeli satu porsi, yaitu 10.000 untuk satu mika isi 5. Jadi ini bisa mengganjal perut teman-teman apabila teman-teman mengkonsumsinya. Seperti itu. Jadi berdasarkan kelebihan yang telah kami tawarkan, ini sudah memenuhi 7 aspek dari produksi itu sendiri, yaitu yang pertama aspek hukum, karena walaupun dimsum kami belum BPOM, tetapi dimsum kami terbuat dari bahan-bahan bernutrisi, dijamin aman dan halal, jadi tidak merugikan tubuh konsumen. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Jadi di sini kami menggunakan sosial media untuk memasarkan produk kami dan juga melalui teman atau saudara yang kami miliki. Jadi seperti itu, makanya dimsum sultan produk yang baru kami kembangkan ini dapat terkenal di sosial media atau mendapatkan pesanan yang cukup banyak. Selanjutnya ada aspek keuangan. Jadi di sini dimsum kami jual dengan harga 10.000 per mika isi 5. Nah, berdasarkan laporan yang telah kami buat sebelumnya itu kami mendapatkan hasil bahwa penjualan dimsum ini mengembalikan modal dan keuntungan setelah 3 minggu penjualan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada aspek teknis operasi. Nah, di sini ada lokasi. Kami di sini memiliki 2 lokasi, yaitu di RT 4 Mendalo Asri dan juga di daerah Mersam. Nah, untuk di Mendalo sendiri itu yang melakukan produksi adalah teman saya Sri Wahyuni, dan yang melakukan produksi di daerah Mersam adalah teman saya Tahira Akmarida Islamiyah. Selanjutnya ada rencana. Jadi kami merencanakan dimsum sultan ini sebagai suatu bisnis yang dilakukan mahasiswa untuk pengembangan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya ada bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan terjamin aman karena bahan baku yang kami gunakan itu tidak menggunakan bahan pengawet atau pewarna yang tidak baik bagi tubuh. Nah, kami menggunakan di sini daging ayam segar, tepung terigu, wortel, dan setiap bahan baku yang kami sajikan setiap hari itu langsung kami beli di pagi hari ketika kami ingin membuat dimsum. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan. Jadi proses pembuatan kami ini
dilakukan oleh 2 orang, yaitu Tahira Akmarida dan Sri Wahyuni. Selanjutnya ada aspek manajemen. Jadi di sini organisasi manajemen kami yaitu sebagaimana pemiliknya adalah Tahira Akmarida Islamia, saya sendiri Valentina Loveria Agatha sebagai pemasaran, dan produksi dilakukan oleh Yuni dan Sarah Afrianda. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Jadi di sini aspek ekonomi kami menjalankan usaha dimsum dengan harga murah yang pas sekali untuk dinikmati masyarakat. Karena selama ini dimsum yang kita temui harganya tidak cocok di kantong pelajar, mahasiswa, dan juga beberapa masyarakat sangat mempertimbangkan apabila ingin membeli dimsum. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Jadi dalam proses pembuatan dimsum sultan sendiri tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan, karena bahan-bahan yang kami gunakan merupakan bahan-bahan alami dan tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat membahayakan lingkungan. Nah, selanjutnya untuk analisis SWOT dari bisnis yang kami jalankan, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi kekuatan yang kami miliki di dalam usaha dimsum ini adalah yang pertama adalah harganya yang murah dan ramah bagi setiap golongan, baik itu mahasiswa, masyarakat, pelajar, ataupun yang lainnya. Nah, tetapi di sini kami menawarkan rasa yang sangat lezat sehingga menarik minat pembeli untuk menjadi pelanggan tetap. Nah, selain itu, kekuatan yang kami miliki juga adalah dimsum yang kami jual itu merupakan dimsum fresh yang dibuat setiap harinya. Jadi di sini teman-teman tidak usah khawatir apabila membeli dimsum kami akan mendapatkan dimsum yang sudah tidak enak. Nah, selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan yang kami miliki di sini adalah dimsum yang kami jual itu hanya tahan 2 hari saja, karena kami tidak menggunakan pengawet makanan. Nah, untuk opportunities atau peluang, di sini kami melihat peluang karena belum banyak yang menjual dimsum. Selain itu, walaupun ada, penjualan dimsum di luar sana sangat mahal, sehingga banyak sekali orang yang menginginkan dimsum sebagai makanannya tetapi mempertimbangkan kembali apakah diharuskan membeli atau tidak. Karena seperti yang kita tahu, harga dimsum itu tidak murah apabila dijual di luar sana. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Jadi di sini ancaman yang kami miliki dalam penjualan dimsum sultan adalah perbedaan harga yang tidak menentu pada setiap harinya, terutama pada daging ayam. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa harga daging ayam di pasaran itu apabila mendekati hari-hari tertentu, maka harga daging ayam itu sangat mahal, bisa mencapai 40.000 per kilo sampai dengan 50.000 per kilo. Nah, seperti itu. Jadi kami mengharapkan kelemahan dan ancaman ini di kemudian hari bisa kami atasi lebih baik lagi, sehingga bisnis dimsum sultan ini agar tetap berjalan menjadi peluang bisnis yang dapat bermanfaat bagi kami semua. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahira Akmarida Islamia, NIM A1C3188023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat dimsum. Nah, sebelum kita membahas tentang cara pembuatan dimsum, kita akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, di mana alat dan bahan yang pertama itu adalah daging ayam, yang kedua ada kulit pangsit, yang ketiga ada tepung tapioka, yang keempat ada wortel, yang kelima ada daun sop, yang keenam ada bawang putih, yang ketujuh ada putih telur, yang kedelapan ada lada bubuk, dan yang kesembilan ada kaldu ayam. Nah, itu tadi alat dan bahan untuk pembuatan dimsum. Nah, sedangkan cara untuk pembuatan dimsumnya itu sendiri adalah yang pertama, kita haluskan daging ayam, bawang putih, putih telur, dan kita tambahkan sedikit es batu. Nah, kita haluskan menggunakan blender. Yang kedua, setelah daging ayam dan bahan lainnya itu tadi sudah tercampur rata atau sudah halus, kita masukkan ke dalam wadah. Yang ketiga, setelah kita masukkan ke dalam wadah, kita campurkan lagi dengan tepung tapioka, kaldu ayam, daun sop, dan lada bubuk, dan kita aduk rata hingga menjadi sebuah adonan. Nah, yang keempat,
kita siapkan kulit pangsit dan kita isi adonan yang sudah jadi tadi ke dalam kulit pangsit. Kemudian kita rapikan pinggir dari kulit pangsit sehingga membentuk seperti kelopak bunga agar lebih menarik. Nah, yang kelima, kita parut wortel menggunakan parutan keju. Nah, wortel di sini itu sebagai topping untuk dimsum tadi. Nah, yang keenam, kita taburkan wortel yang sudah diparut tadi ke atas dimsum yang sudah kita masukkan ke dalam kulit pangsit tadi. Nah, yang ketujuh, kita panaskan kukusan. Setelah kukusan panas, kita ambil dimsum tadi dan kita kukus dimsum tadi selama 15-20 menit. Nah, yang kedelapan, setelah matang, kita keluarkan dimsum tersebut dan kita diamkan beberapa menit sampai dimsumnya dingin. Nah, yang kesembilan, setelah dingin dimsum tadi, barulah kita masukkan ke dalam kemasan. Nah, kemasan ini kami menggunakan mika yang kami tempel stiker dari logo produk yang kami jual, yaitu Dimsum Sultan. Nah, dan setelah tadi yang terakhir yang ke-10, nah kita kemas dimsum tadi ke dalam mika dan kita masukkan sausnya juga untuk makan dimsum tadi. Nah, setelah itu dimsum siap diorder. Saya sendiri di sini akan membahas mengenai bagaimana sih laporan dari penjualan yang telah kami lakukan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu mengenai analisis pasar dan juga pemasarannya. Nah, produk dimsum Sultan ini jika kita lihat secara gambaran dari pasarnya, jika ditinjau dari jumlah penduduk, daya beli, minat konsumen terhadap tingkat konsumsinya, nah khususnya pada makanan yang sehat, bergizi dan juga terjangkau harganya. Jadi dimsum Sultan ini sangat ekonomis bagi masyarakat karena dengan mengeluarkan uang 10.000 saja mereka sudah dapat menikmati dimsum Sultan yang kualitasnya dijamin baik dan juga sangat bergizi begitu. Nah, untuk proyeksinya sendiri diproyeksikan bahwa tingkat permintaan konsumen per tahun itu akan mengalami peningkatan kurang lebih 20% per tahun, teman-teman. Jadi misalkan diasumsikan bahwa permintaan itu ya dari yang kemarin kami sudah melakukan penjualan, ternyata dalam satu hari itu dia laku 8 cup rata-ratanya. Nah, berarti dalam sebulan itu kita dapat menjual 8 dikali 30, 240 cup. Jadi dalam setahun permintaan konsumen itu kurang lebih 2.880 cup. Nah, ini apabila penjualannya itu terjadi secara konstan begitu. Nah, maka peningkatan permintaan itu tiap tahunnya itu menjadi 2.880 dikali dengan 20%. Kurang lebih ada 576 cup untuk per tahunnya begitu. Nah, selanjutnya ada target pasar yang dituju. Untuk target pasar yang dituju ini kita bisa lihat dari dua bagian. Yang pertama ada dari faktor geografis. Nah, faktor geografis ini dia meliputi tempat sendiri. Nah, untuk penjualan dimsum Sultan ini kita lakukan penjualannya itu ada di Mendalo dan juga ada di Kota Jambi begitu. Untuk faktor demografisnya sendiri ini dimsum Sultan ini sangat umum ya teman-teman. Jadi bisa dibeli baik dari kalangan remaja, anak-anak, dewasa tanpa melihat itu laki-laki ataupun perempuan. Semuanya pasti suka dengan dimsum Sultan begitu. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri, jadi pengembangan usaha dagang ini ada pengembangan wilayah pemasaran, kegiatan promosi, kemudian juga ada strategi penetapan harga. Jadi sebagaimana yang saya singgung tadi bahwa harga itu kami patok dengan harga 10.000 karena tujuannya adalah agar semua masyarakat dapat menikmati dimsum Sultan, baik dari yang kalangan menengah ke bawah
maupun menengah ke atas begitu. Nah, untuk kegiatan promosinya itu kami lakukan dengan promosi melalui Instagram, YouTube, Facebook dan juga WA. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih di Instagram kami ya @dimsumsultan gitu. Nah, selanjutnya untuk pengembangan usaha dagang sendiri. Nah, pengembangan usaha dagang ini kita bedakan. Jadi, dimsum sultan ini kita akan selalu mengembangkannya. Kalau dimsum pada umumnya kan dia hanya dimsum, kemudian kasih sambal, udah gitu. Nah, kalau kami tidak, dimsum sultan kami ini ada yang jadi secara level kepedasannya itu bisa di request oleh teman-teman gitu. Nah, analisis produksinya ini dia ada pemeliharaan bahan yang sesuai. Kemudian juga diberikan pilihan variasi rasa itu tadi yang saya bilang, sehingga terciptalah produk berupa dimsum sultan. Begitu teman-teman. Berikutnya di sini ada rancangan pengembangan usaha. Untuk rancangan pengembangan usaha ini ada yang pertama ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini mengenali konsumen, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis dan juga untuk baik dengan konsumen, menjalani hubungan yang begitu. Lalu ada strategi produksi. Nah, strategi produksi ini yaitu adanya kualitas dari produksi yang menghasilkan produk memuaskan dan juga ketelitian yang tinggi tentu ya. Jadi kami sangat menjaga kualitas dari dimsum sultan. Nah, melalui apa? Melalui pembelian bahan itu kami lakukan setiap 3 hari 1 kali, atau jika memang pemesannya sudah banyak itu setiap 1 minggu sekali, sehingga barang-barangnya itu akan fresh begitu. Nah, strategi untuk organisasi dan sumber daya manusianya di sini kami ada 4 orang, di mana ada khusus untuk bagian penjualan atau promosi, kemudian 2 orang untuk bagian produksi dan 1 orang untuk penyedia bahan. Nah, berikutnya di sini ada analisis keuangan. Untuk analisis keuangan ini ada bahan baku yang terdapat dalam 1 minggu seperti yang tertera pada layar. Itu kurang lebih kita membutuhkan modal keuangannya sekitar 296.000. Nah, 296.000 ini adalah bahan utamanya begitu ya, hanya bahan dimsumnya. Terus kalau kita bisa lihat dari laporan cash inflow yang udah kami lakukan dalam waktu 1 minggu ya, ini ada range dari hari pertama sampai hari ke-8 itu laku 640 gitu ya. Lakunya 64 cup dengan penghasilan sebesar 640.000. Itu untuk laporan cash inflow-nya. Selanjutnya untuk laporan cash outflow-nya itu kami membutuhkan modal ya dari bahan baku dan juga bahan pendukung sekitar 296 yang telah dijabarkan tadi. Kemudian kita juga butuh gas, kita juga butuh untuk kemasan dan lain-lain. Nah, sehingga dalam waktu 1 minggu itu diperlukan modal sebesar 400.000. Nah, dengan modal 400.000 dalam 1 minggu, yang dalam hal ini kami mendirikan bisnis yang terdiri dari 4 orang, maka setiap orangnya itu harus mengeluarkan modal 100.000 dalam 1 minggu begitu. Selanjutnya untuk break even point-nya, di sini kita bisa cari dengan cara yang sudah tertera pada layar. Itu jadi untuk mengembalikan modal sebesar 400.000 itu kita memerlukan penjualan dengan jumlah taksiran dalam 1 minggu itu minimal harus terjual sebesar 40 cup gitu. Nah, untuk yang minggu pertama yang kemarin sudah kami lakukan, alhamdulillah itu terjual 640 cup gitu. Jadi kalau kita mau tidak rugi itu kita harus bisa menjual kurang lebih 40 cup dalam 1 minggu. Itu kita dikatakan balik modal, tapi kita belum untung gitu. Nah, namun pada realita yang sudah kami lakukan itu kami dalam minggu kemarin bisa menjual 64 cup sehingga kami dapat untungan 240.000 begitu. Nah, ini ada untuk ROI-nya itu dari 240.000 dibagi 540 dikali 100%, jadi keuntungan kami itu sekitar 43%.
Nah, tapi 43% ini karena kami terdiri dari 4 orang, jadi 43% itu kami bagi 4, sehingga satu orangnya itu akan dapat penghasilan sekitar 10,9% gitu. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada feedback dari periode. Jadi kita untuk mengembalikan modal kita itu kita butuh waktu berapa hari gitu ya. Nah, jadi untuk total modal usaha awal ini dia kan ada estimasi peralatan, kemudian ada estimasi dari modal 1 minggu, dan juga ada biaya lainnya. Itu kan diakumulasikan sebesar 400.000. Maka keuntungan Dimsum Sultan ini dalam 1 minggu itu adalah, ini kita dapat lihat labanya, pemasukan dikurangi pengeluaran. Pemasukannya itu sebesar 640.000 karena penjualan kami itu sebesar 64 cup, dikurang dengan 400.000. Ini adalah modal awal kami, sehingga diperoleh penghasilan 240.000 dalam 1 minggu. Nah, dengan keuntungan 240.000 per minggu ini, maka waktu yang diperlukan agar dana kita bisa kembali, kita bisa hitung menggunakan rumus di bawah ini, yaitu sekitar penjualan 2-3 minggu itu modal awal kita dapat kembali gitu, teman-teman. Jadi memang usaha yang kami lakukan ini sangat menjanjikan, dan juga dari apa yang sudah kami lakukan banyak sekali peminat dari Dimsum Sultan karena rasanya dan tentunya karena harganya yang sangat ekonomis. Baiklah teman-teman, itu tadi dari saya ucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya saya Sarah Afrianda dengan NIM A1C318025 akan menjelaskan mengenai review konsumen dari pelanggan setia kami, yaitu Dimsum Sultan. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, beberapa foto berikut merupakan pelanggan setia Dimsum Sultan kami. Nah, mereka ini ada yang membeli Dimsum Sultannya itu langsung ke rumah pembuatan, dan ada juga yang kami ordernya langsung COD. Nah, teman-teman bisa juga pesan dan lihat di Instagram kami ya, di @dimsumsultan_. Nah, berikut adalah beberapa foto-foto dari pelanggan konsumen kami. Nah, pelanggan konsumen kami ini ada yang dari usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun ke atas. Nah, oh ya teman-teman, untuk konsumen ini kami sudah memajangnya di Instagram kami ya teman-teman, jangan lupa di follow. Dan beberapa konsumen kami juga merasa bahwa Dimsum Sultan ini enak, crispy, dan juga murah meriah pas di kantong harganya. Nah, jangan lupa ya teman-teman, untuk tertarik membeli produk kami, kalian bisa cek di WhatsApp dan pamflet yang sudah kami sebar di Instagram. Untuk kalian teman-teman semua, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Boy toy named Troy used to live in Detroit. Big dope dealing money, he was getting some coins. Wasn't shootouts with the law, but he lived in a palace. Bought me Alexander McQueen.